Bangsa kita ini masih memiliki apa yang disebut kurang percaya diri. Mungkin juga banyak sekali orang-orang kita yang tidak mau susah. Bangga sekali kita menyaksikan Nicky Sevanya dan Rich Brian tampil di dalam festival musik Coachella. Ini menjadi pemberitaan positif di tanah air di samping berita-berita yang menyesakkan dada. Dan tentu saja keduanya menunjukkan suatu debut baru yang bisa dijadikan contoh oleh anak-anak muda Indonesia. Kalau mau susah, mau berjuang, saya kira selalu ada jalan. Pepatah mengatakan, if you want to, you will find a way. If you don't want to, you will find only reasons. Jadi kalau Anda mau pasti akan ketemu jalan. Nah sayangnya banyak sekali anak-anak Indonesia yang sudah happy di Indonesia karena marketnya besar sekali. Baiklah kita lihat apa yang terjadi dengan Nicky Sevanya. Nicky Sevanya sebetulnya sudah mempunyai album streamingnya saya lihat di Spotify. Itu disaksikan atau didengar oleh lebih dari 1 miliar orang di seluruh dunia. Ini kan agak mirip dengan bintang-bintang Korea ini lebih dari 1 miliar. Kemudian kita lihat lagi album yang berjudul Loki itu sudah didengar sekitar 100 juta orang di Spotify. Agak mirip dengan kawannya yang masih lebih muda yaitu Rich Brian yang debutnya dalam lagu yang terkenal That Stick telah ditonton oleh 199 juta viewer di YouTube. Dan akhirnya kemudian Rich Brian berhasil mengisi 5 soundtrack Marvel, Shang-Chi dan The Legend of Ten Rings. Di samping itu juga dia akan menjadi bintang dalam film Jamo Jaya di bawah sutradara Justin Chon. Luar biasa sekali orang-orang muda ini. Tentu saja bukan hanya mereka, kita juga menyaksikan aktor-aktor laga seperti Joe Taslim, Iko Uwais, dan Yayan Ruhian. Yayan Ruhian ini adalah pelatih bela diri Pas Pampres dulu dan dia tampil dalam film Yakuza, Star Wars, dan tentu saja John Wick. Iko Uwais juga menarik karena tadinya dia adalah seorang driver tapi berhasil menjadi bintang di film Star Wars, Mile 22, dan Expendables. Tentu juga Joe Taslim tadinya adalah atlet judo, kemudian tampil dalam film The Raid, Fast and Furious, serta Star Trek Beyond. Ini bintang-bintang yang memberi contoh kepada anak-anak muda kita bahwa mereka bisa menjalani debut internasional. Di samping itu juga ada animator untuk pembuatan film, Andre Surya yang berkarir di Lucasfilm. Dia telah mengisi atau membuat animasi untuk film Iron Man 2, kemudian Transformer, Terminator, dan Star Trek. Sedangkan Rini Sugianto telah membuat animasi untuk film The Hobbit, Hunger Games, dan tentu saja Iron Man 3. Kemudian juga ada dokter, ini menarik dokter ya, karena tidak banyak juga dokter dari Indonesia yang berkarir di panggung internasional. Walaupun tidak jauh-jauh dari Indonesia, Dr. Tony Setiabudi yang minggu ini saya lihat videonya mulai beredar di Indonesia karena bercerita banyak sekali dokter yang di Indonesia sulit sekali berkembang karena ketika kembali dari luar negeri selalu ditanya pertanyaan-pertanyaan yang tidak penting, misalnya suku, agama, orang tuanya siapa, dan lain sebagainya. Saya tidak yakin persis ya pertanyaan seperti ini masih ada. Apa iya dokter-dokter kita bertanyanya seperti ini? Saya lebih ingin kembalikan kepada Anda yang pernah mengalami pendidikan internasional dan akhirnya menjadi dokter di Indonesia. What do you think about this? Ya mudah-mudahan sudah tidak ada lagi. Karena pertanyaan-pertanyaan seperti ini kan tidak penting. Yang perlu kita tanyakan adalah ijazahnya benar atau tidak. Kemudian kamu bisa apa? Kalau memang sudah lulus sebagai dokter ya diterimalah. Apakah pendidikan dokter kita selalu lebih baik dari dunia internasional? Kan belum tentu juga. Jadi kita perlu memperbaikinya. Mudah-mudahan dokter Tony bisa berkarir dengan baik dan akhirnya bisa memberi kontribusi yang besar bagi perkembangan dunia kedokteran. Tapi boleh juga lah kita bertanya mengapa tidak banyak anak Indonesia yang berkarir di dunia internasional. Saya coba bertanya pada diri saya sendiri. Pada waktu saya sekolah di Amerika, memang pikiran saya setelah itu kembali ke Indonesia. Tidak ada yang mengajak saya untuk berpikir kenapa tidak di sana saja. Kemudian saya juga ingat pada waktu itu sebenarnya ada keinginan juga dan saya sempat mendapatkan tawaran. Hanya saja visa saya memang berakhir karena visa sebagai student ikatan dinas saya harus segera kembali ke Indonesia. Nah, pikiran-pikiran seperti ini mungkin juga ada banyak di mata teman-teman kecuali mereka yang mendapat tekanan cukup besar di tanah air. Kalau di tanah air kesempatan untuk berkaryanya tidak banyak, tentu saja jadinya keluar negeri. Inilah yang dialami oleh banyak sekali ilmuwan dari India yang sangat crowded di India, sangat berat mereka berkarir dan upahnya tidak begitu besar. Sehingga kemudian mereka berjuang habis-habisan, kalau tidak generasi pertama, generasi kedua yang meneruskan. Jadi
Kesempatan-kesempatan ini biasanya diraih dengan suatu perjuangan yang sangat besar. Kemudian kita juga lihat bintang-bintang dari Tiongkok. Mereka kemudian bisa berkembang di panggung internasional karena memang panggung internasional sangat menjanjikan dan karena mereka memiliki rasa percaya diri yang lebih kuat. Saya coba menyaksikan kenapa anak-anak Indonesia yang akhirnya kembali dan tidak memiliki panggilan untuk berkarir di dunia internasional. Yang pertama, seringkali disebutkan bahwa bangsa kita ini masih memiliki apa yang disebut kurang percaya diri. Jadi ada semacam inferiority complex katanya. Ini pernah disampaikan juga oleh Presiden Joko Widodo. Bahwa banyak sekali pandangan-pandangan dari ucapan-ucapan yang bisa kita lihat ternyata kita belum begitu percaya pada diri kita sendiri. Tapi mungkin juga adalah karena banyak sekali orang-orang kita yang tidak mau susah. Karena kalau mau berjuang di manapun tentu saja harus mau susah. Rasanya di sini lebih banyak mudah. Kalau kita tanya pada mereka yang sedikit masuk dalam panggung politik, mereka mengatakan di Indonesia susah sekali. Salah satu bukti kenapa tidak banyak anak Indonesia yang berkarir di dunia internasional, mungkin karena di Indonesia lebih mudah barangkali. Apalagi lulusan luar negeri, pasti rasanya di Indonesia jauh lebih dihargai. Yang kedua, saya kira ini adalah karena mental kerumunan. Saya masih ingat pada waktu saya sekolah di luar negeri dulu, seingat saya banyak sekali orang yang kemudian ingin tinggal di dekat rumah kami. Jadi kalau dia tahu ada orang Indonesia, mereka kemudian juga ngumpul. Nah, mental ngumpul inilah yang akhirnya membuat kita jadi guyup dan membentuk kampung Melayu. Walaupun sekolahnya di Amerika, berbahasanya ya bahasa Indonesia, tidak berbahasa Inggris, dan akhirnya kita merasa inferior. Mudah-mudahan ini tidak dialami oleh generasi yang sekarang tengah berjuang. Kemudian terlena oleh market yang besar di Indonesia. Tadi saya sebutkan orang-orang dari India memilih untuk berkarir di internasional karena di pasar domestiknya terlalu banyak ilmuwan. Tiongkok juga begitu. Pada waktu di masa lalu terjadi tekanan dan di bawah arahan Partai Komunis, mereka dipersulit untuk keluar negeri. Jadi kalau berjuang keluar negeri, mereka berpikir ngapain saya kembali ke Tiongkok. Tapi hari ini banyak sekali ilmuwan-ilmuwan Tiongkok yang setelah sekolah di luar negeri ingin kembali karena kesempatan kerjanya di Tiongkok itu besar sekali. Nah, kesempatan untuk memperoleh satu pekerjaan yang besar di pasar domestik itulah yang membuat kita akhirnya tidak bertarung di panggung internasional. Saya teringat suatu ketika timbul pertanyaan mengapa merek-merek Amerika tidak berhasil menembus pasar di Asia. Pada waktu itu contohnya adalah Caterpillar yang mencoba untuk masuk ke sejumlah negara di Asia tapi dihadang oleh alat-alat berat dari Jepang, Komatsu. Jawabannya sederhana sekali karena di Jepang marketnya sangat terbatas, jadi mereka harus keluar dari Jepang mencari kesempatan di negara lain. Ketika mereka memasuki negara-negara di Asia, mereka belajar konsumen seperti apa. Mereka perlu waktu 10, 20, sampai 30 tahun mengenal market di negara tujuan. Dan setelah mereka kenal, kemudian mereka menyesuaikan diri. Sedangkan produk-produk Amerika seperti Caterpillar pada masa itu, karena mesinnya besar, mereka boros bahan bakar, negaranya besar, orang-orangnya juga berbadan besar, jadi setirnya, kemudinya itu memang besar sekali. Kadang-kadang tidak disesuaikan kalau di Asia itu setirnya ada di kanan, mereka sesuaikan di Amerika ya setirnya di kiri seperti itu. Sehingga ketika diterapkan memang agak sulit. Di samping itu juga produk di Amerika misalnya pasti ada pemanasnya karena ketika udara dingin mereka perlu heater. Sedangkan di Indonesia tidak diperlukan. Tapi saya kira sekarang mereka telah belajar, jadi Caterpillar hari ini tentu berbeda dengan Caterpillar 10, 20, 30 tahun yang lalu. Dan akhirnya persaingan menjadi sengit karena setiap pelaku usaha selalu menyesuaikan diri dengan kebutuhan pasarnya. Ini juga sama yang dialami oleh P&G. Kita lihat misalnya di Indonesia ini yang beredar dari dulu itu adalah produknya Unilever. Kita jauh mengenal Unilever ketimbang P&G. Karena P&G terlalu asik bermain di Amerika. Barulah ketika pasar Amerika digempur oleh merek-merek asing, baru kemudian P&G berpikir go internasional. Dan akhirnya masuk juga ke negara kita dan negara-negara lain. Dan tentu saja mereka perlu langkah yang sedikit lebih lambat dibandingkan oleh mereka yang terlebih dahulu memasuki pasar internasional. Jadi kalau ditanya mengapa banyak sekali artis Indonesia yang lebih senang di Indonesia, jawabnya karena pasar di Indonesia besar. Kemudian orang kita biasa ngumpul dan barangkali juga tidak mau susah masuk ke dalam dunia internasional. Tapi saya kira zaman sudah berubah. Nicky Stefania dan Rich Brian telah memberikan contoh. Juga sebelumnya ada Anggun Sasmi yang saya kira cukup membanggakan kita. Mari kita belajar dari mereka agar kita juga bisa memiliki bintang-bintang yang bertarung di panggung internasional dan pastinya bukan hanya menyenangkan tetapi juga membanggakan kita semua.
Dan kalau Anda tanya bagaimana saya menjaga kesehatan jantung, maka jawabannya adalah karena saya selalu minum Entrasol Platinum. Ini adalah nutrisi tinggi protein dengan ekstrak buah zaitun. Stay relevan.